Hello again everybody, welcome back again di Bitcoin Update. So it's gonna be a quick update karena kita nggak ngelihat pergerakan yang impresif ya pada pergerakan Bitcoin sepanjang hari ini. Kita cuma ngelihat Bitcoin bener-bener lagi struggling aja untuk bertahan di atas level $70.000. Meanwhile pada prosesnya kita melihat Bitcoin di sini tampak membentuk inside bar juga guys ya pada perspektif time frame 4 jamnya. So technically itu cuma konsolidasi yang kalau teman-teman lihat dari perspektif time frame 1 jamnya itu nantinya bisa mengarah kepada potensi, well, let me clear this up. Kita biar bisa bahas lebih enak ya teman-teman ya. Ini bisa mengarah ke potensi koreksi, membentuk semacam either itu falling wedge atau mungkin bullish flag pattern ya. Lebih kurangnya bisa jadi seperti itu. Karena kemarin ketika kita ngelihat Bitcoin berhasil breakout dari point of control-nya di kisaran level $68.000 ya. Ini saya marking dulu. Nah, seperti ini. Oke, kisaran level $68.000-nya itu langsung naik impulsif ya tanpa adanya proses retracement dulu. Jadi dia langsung naik, nggak ada retest ya. Yang ada adalah kita lihat di sini membentuk yang namanya imbalance guys. Ya, di sini adalah range area imbalance-nya. Dan kalau misalnya kita harus ngejemput ke sana dulu untuk kemudian dia bisa rebound, saya rasa itu masih termasuk dalam hal yang masuk akal. Ditambah kalau kita lihat di sini, ini pun terbentuk yang namanya area ya kita bisa consider sebagai area demand ya teman-teman sekalian. Jadi di sini ada confluence support and resistance di kisaran area ini termasuk dengan area of imbalance itu atau fair value gap, sementara di bawahnya itu terdapat area demand. Ya ini pada perspektif time frame 1 jamnya. Kalau dilihat dari time frame 4 jamnya, saya nggak ngelihat ada problem yang gimana banget ya. In the end kita sudah sepakati sama-sama bahwa di sini ada inverted head and shoulders ya. Kemudian di minor time frame-nya juga sama, ada head and shoulders ya, inverted head and shoulders berhasil breakout, rally signifikan, dan sekarang kalau dia memang harus mengalami pullback dulu, ya in case pullbacknya kayak gini, sebelum dia lanjut nanjak, saya pikir itu adalah hal yang sangat wajar sekali, mengingat pada time frame 4 jam, exponential moving average 21-nya saat ini lagi overextend ya. Kalian bisa lihat teman-teman, ini nggak cuma sekali dua kali kok ya kejadian seperti ini. Harga naik, pullback EMA 21, harga naik, pullback EMA 21, harga naik, pullback EMA 21. Begitupun sebaliknya, ketika posisi harga dalam keadaan turun, ya pullback EMA 21, pullback EMA 21, pullback EMA 21 dan kembali turun sampai akhirnya dia berhasil flip lagi ya dalam keadaan bullish gitu. Even di sini teman-teman, sebelum dia rebound, ya kita juga kena reject dari EMA 21. So if we have to retest terhadap exponential moving average 21-nya, let's say di sini ya, kalau kita harus retest tuh di level itu, ditambah ada confluence daripada key support resistance 68.000, terdapat fair value gap juga gitu ya. Saya pikir ini adalah hal yang sangat wajar untuk terjadi, dan in the end ya tujuannya adalah apa sih? Ya tujuannya adalah untuk kembali ya membawa Bitcoin ke harga yang lebih tinggi. Ya of course dia harus ngejemput lebih banyak order dari harga yang lebih murah gitu kan. Dan teman-teman sekalian, kalau kita lihat ya menggunakan liquidation heat map, I think level $75.000 ini merupakan level yang sangat krusial ya. Ini bisa menjadi tambahan bahan bakar untuk Bitcoin ya. Nanjak lagi ngejar ke sana. Ada alasan lah istilahnya untuk market bisa ngejar ke level tersebut. Namun yang saat ini menjadi pertanyaan paling besar bagi saya adalah kenapa ETF inflow kita itu lagi turun-turunnya ya. BlackRock itu udah sejak tanggal 19 Maret belanjanya kecil-kecil guys, di bawah 100 juta ya, 20 Maret di bawah 100 juta ya, bahkan di bawah 50 juta rupiah. Di tanggal 21 Maret dia ada belanja cukup gede, tapi di tanggal 22 belanjanya sedikit, 25 hari ini ya, lebih tepatnya Senin kemarin itu belanjanya lebih sedikit lagi teman-teman. Malah yang bantu dongkrak itu adalah Fidelity. Ya, kalau Fidelity kemarin nggak belanja 200 juta ya, 200 juta dolar, ini totalnya outflow lagi guys ya. Berarti ini udah 6 kali berturut-turut ya. Untungnya patah di 5 kali berturut-turut hari Senin walaupun inflow tapi cuma 15 juta, tapi ya sudah lah ya, tetap inflow teman-teman sekalian ya. Ini artinya tetap dalam keadaan positif. Ya, tapi memang kalau teman-teman ngelihat kadang-kala ya, kita tuh ke distract dengan apa yang terlihat di depan kita ya, dalam kurun waktu yang relatif singkat. Padahal kalau kita tarik jauh ke belakang, ini total inflow-nya udah 11 miliar dolar guys. Ya, 11 miliar dolar tuh bukan duit yang sedikit gitu loh. Dan kalau misalkan memang mereka mau jualan, harusnya ini semua sudah outflow jatuhnya gitu kan. Semua udah keluar ya. Itu mungkin skenario terburuk yang bisa bikin orang panic selling di Bitcoin. Ketika melihat
all institution itu semua merah. Waduh, ya, that's gonna be the first time kita menghadapi situasi seperti itu. Dan hari ini ada yang nanya ke saya juga ya, kira-kira dampak ya yang terjadi di, kita bisa bilang di barat ya teman-teman, Rusia ya, dan pokoknya kita kan tahu nih kondisi di Rusia sekarang lagi, ya bisa dibilang lagi nggak baik-baik aja gitu ya. Dan orang banyak khawatir bilang perang dunia ketiga tuh bisa pecah teman-teman. Apakah itu bisa memberikan dampak ya terhadap pergerakan harga? Ya sebenarnya tentunya iya ya. Terutama dari perspektif apa yang kita khawatirkan itu adalah inflasinya. Itu bisa naik lagi teman-teman. Karena oil and gas pasti naik ya pada saat kondisi perang itu terjadi ya. Karena mereka butuh untuk bahan bakar gitu ya. Nah, minggu ini juga nggak kalah penting ya. Kita di hari Jumat tuh sebenarnya ada Good Friday guys, libur tanggal merah. Tapi Jerome Powell speak ya di tanggal itu. Jadi ini menarik sekali ya. Jerome Powell tetap kasih kejutan lah ya di market. Sementara sebelum Jerome Powell speak, lebih tepatnya sekitar jam 7:30 itu ada PCE Price Index. Nah Jerome Powell nih speaknya penting nggak sih teman-teman ya? Mungkin ada yang bertanya-tanya seperti itu kan. Karena kadang-kadang kita juga dikecoh ya dengan jadwal speaknya dia. Ternyata dia speaknya cuma di sebuah universitas gitu. Tapi setelah saya cek lagi, saya validasi, ternyata lumayan penting guys ya, karena di sini discussion dengan Jerome Powell di Federal Reserve Bank of San Francisco ya, berbicara tentang makroekonomi dan monetary policy conference. Jadi ini pasti penting ya, bakal dipantau sama para pelaku pasar, apalagi itu setelah data 7:30 malam ya, PCE Price Index. Wah, ini ya jadi sebuah tantangan ya untuk market minggu ini. Sementara di hari Kamis teman-teman, ya itu akan ada rilis data GDP. Ini adalah data final ya untuk kuartal keempat di tahun 2023. Jadi setelah 3 kali ngerilis data ya, lebih tepatnya sudah 2 kali rilis data, ini harusnya menjadi data finalnya ya, menunjukkan kondisi perekonomian di Amerika itu dalam keadaan oke atau tidak. Ya, itu makanya jadi satu buah faktor data penting yang kita perlu perhatikan juga. Ya, mungkin di hari H ketika data ini rilis ya, harusnya stock market di US juga bakal goyang-goyang, teman-teman ya. Itu bisa jadi satu buah concern. Nah, jadi di sini kuartal 4 ya sudah 2 kali rilis ya, previousnya 4,9% dan sejauh ini dari data yang advance atau preliminary itu 3,3%. Kemudian advance-nya itu direvisi jadi 3,2%. Kalau finalnya jadi 3,2%, teman-teman harus mengerti bahwa situasi saat ini itu cenderung ada pelemahan ekonomi ya, dari 4,9% growth-nya jadi 3,2%. Nanti akan dianggap sebagai pelemahan perekonomian di Amerika Serikat. Harusnya dampak sementara adalah dolar indeks melemah, S&P 500 dan Nasdaq juga sama-sama akan ikut cenderung melemah. Nah, itu bisa jadi satu buah concern untuk menarik harga Bitcoin mungkin terkoreksi terlebih dahulu. Ya, tapi baik lagi teman-teman, if correction occurs atau kalau koreksi terjadi, gak ada masalah ya. Memang itu adalah satu proses yang kita butuhkan untuk Bitcoin menjemput lebih banyak order lagi dari harga yang lebih murah. Ya, sementara sih itu pertimbangan yang saya bisa berikan kepada teman-teman sekalian ya, terkait dengan pergerakan atau progres Bitcoin saat ini. Yang penting time frame daily closingnya bagus, exponential moving average 21 diambil dan dia tetap bertahan di atasnya. Kemudian closing kemarin menunjukkan bullish candle yang bermain di atas level $69.000 ya, which is itu udah cukup bagus dan juga bermain di atas inside bar. So technically semuanya terbilang cukup positif. Cuman hari ini kelihatan ada indecision, kita belum tahu kenapa. Mungkin karena S&P 500 dan Nasdaq-nya juga sama-sama dalam keadaan memerah. Ya, hal tersebut membuat para pelaku pasar cenderung wait and see ya, terutama untuk Bitcoin-nya, dan mengingat Jerome Powell akan ngomong di hari Jumat. Ya, bisa jadi mereka cenderung lebih sabar dulu deh untuk mengambil keputusan gitu ya. So, I think that's gonna be the update for Bitcoin today ya. It's a quick update. Tapi saya rasa cukup penting supaya teman-teman gak mudah panikan ya. Yang penting Bitcoin jangan turunnya agresif. Kalau dia turun agresif ngelewatin level 68.000, itu artinya kita tahu guys, naiknya $70.000 cuma sekedar untuk fake out aja. Tapi kalau dia bertahan dari tekanan jual yang agresif dan dia bisa kembali rebound dari kisaran range 68.000 maksimal, itu paling parah, maka kita tetap strongly bullish. Okay, so that's gonna be the update. Thank you very much guys for watching this video. Don't forget to hit the subscribe button dan juga mampir ke kolom deskripsi buat teman-teman yang hendak bergabung di Advance Group pada periode bulan April. Ditambah kita akan ada live streaming, mungkin kita akan adakan di hari Jumat dan juga di akhir pekan nanti di hari Minggu. So God bless to you all and I'll see you guys around. Cheers, bye bye guys.